Setiap kebaikan mesti ditebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Bersama saya Ganjar Nugraha yang insya Allah akan menemani di acara setiap pekannya di Rabbanitur Podcast, yang tentunya akan membawakan tema-tema yang luar biasa pula, yang insya Allah akan penuh manfaat dan penuh hikmah, penuh inspirasi. Pada kesempatan ini kita hadirkan salah seorang narasumber kita, Kang Fahmi. Oke. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Boleh dong. Iya. Teman-teman semua yang mendengarkan podcast Rabbanitur, mudah-mudahan mereka sehat walafiat, Amin. sukses, berkah, dan terus membersamai di dalam kebaikan, kan Amin Ganjar, ya ya? Allah ya Rabbal alamin. Iya, baik. Teman-teman semua, sahabat Rabbanitur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillah, bersolawat dan salam untuk inspirasi kehidupan semua manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa insight sebagai pembuka, Kang Ganjar, silakan, agar kita bahas lebih jauh. Jadi gini Pak Ustadz, Kang Fahmi ya maaf. Jadi begini Kang Fahmi, di zaman sekarang gitu kan, orang-orang ini sangat banyak sekali menggunakan sosial media. Baik itu mendapatkan info, mencari info, atau bisa kita yang memberi info kepada orang lain, dan semuanya tentunya memakai sosial media. Dan itu banyak sekali, ada Instagram, Facebook, TikTok, yang seperti itu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan ini nih Kang Fahmi, dalam bagaimana sih agar kita, tentunya sebagai umat muslim ya, kan kita mayoritas umat muslim Indonesia, bagaimana cara kita bersosial media yang baik dan benar? Apakah diperbolehkan? Nah, awalnya apakah diperbolehkan gitu? Baik ya. Sebelum kita lebih jauh nih Kang Ganjar, saya sedikit jelaskan. Kalau Kang Ganjar sendiri, medsos berapa jam kira-kira butuh terhadap medsos dalam sehari? Itu dia, Kang. Nggak bisa dilepaskan ya? Nggak bisa dilepas, bahkan seperti terhipnotis. Betul. Kita akan coba ya, sahabat Rabbanitur dimanapun Anda berada, bermedsos, media sosial, internet, ya. Semua media yang ada hari ini sesungguhnya tidak dipungkiri adalah anugerah Allah. Ya, itu adalah salah satu nikmat dari Allah. Yang harus perlu kita ingat adalah kita manusia banyak sekali berkomunikasi dengan yang lainnya itu dengan lisan, dulu dengan lisan, ngobrol langsung berbicara, ketemu ya. Kemudian saat ini bayangkan, karena Allah berikan anugerah medsos tadi ya, teman Kang Ganjar misalnya yang ada di Malaysia, di Thailand, bahkan dimanapun mereka berada, yang jauh posisinya, bisa yang kelihatan kita bisa ketemu gitu ya, bisa ngelihat kan, real time. Iya, ya. betul. Dulu tidak terfikir itu akan ada yang mana jarak ribuan kilo, bahkan kita bisa mendengar suara dia, kita bisa melihat gambar yang kita ingin obrolkan. Ya, ini tentu menjadi nikmat yang sangat besar untuk zaman sekarang ya. Dulu bayangkan orang memberi kabar kepada misalnya orang tua yang merantau, anaknya yang merantau, ya dia mesti tulis surat. Kan? Pakai perangko. Betul, ya. Betul, Kang. Ya, saya tanya ke teman-teman, masih ada nggak yang pakai perangko hari ini untuk memberi kabar ke teman-temannya, ke saudaranya, ke orang tuanya? Kayaknya udah mungkin ada ya, tapi jarang banget ya. Mungkin ada ya, bahkan mungkin sudah tidak ada. Iya. Ya. Dan ini merupakan anugerah Allah, bahwasannya kita manusia adalah makhluk yang
membutuhkan orang lain. Makhluk sosial istilahnya. Ya. Makanya ada istilah kita ada hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah, yaitu hubungan vertikal yang kita sering sebut hablum minallah, gitu kan? Kita manusia, karena kita makhluk sosial, kita mesti berhubungan dengan orang, menyampaikan maksud dan tujuan, belajar dan mengajar, berbisnis, berdagang, menyampaikan pesan, menyampaikan sharing-sharing kebaikan, informasi-informasi kebaikan dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan karena dia menjadi anugerah Allah, ya, kita mesti menggunakannya dan menjadi medsos-medsos yang ada itu menjadi wasilah jalan kebaikan. Ya, jangan sampai kuota, ya, kalau Kang Ganjar sebulan kuotanya berapa? Spill saja misalnya berapa gitu. Ya minimal beli unlimited lah, Unlimited, ya. Biar gak cepet habis. Iya, saat nonton medsos itu kan lumayan di angka 100-an lah ada. Iya. Itu satu handphone ya. Satu handphone, belum lagi istri saya. Istri, anak-anaknya. Ya, betul. Nah, berarti kuota ini bisa menjadi salah satu kebutuhan pokok bahkan hari ini. Betul. Ya, ada orang yang nggak bisa hidup tanpa kuota, Kang. Ya. Hari ini ya. Ya. Bahkan maksain, Kang. Kang Ganjar misalnya ketinggalan handphone. Iya. Sehari enak nggak? Udah sepi. Nggak enak. Nggak enak banget. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sahabat Rabbanitur dimanapun Anda berada, kita tidak bisa pungkiri dengan internet ini menjadi wasilah kita butuh. Ya, maksudnya butuh apa? Informasi. Saking derasnya informasi setiap megabyte, ya kan, kilobyte, megabyte, gigabyte sampai berhari-hari itu. Yeah. Kita sampai tidak ingin melewatkan informasi yang ada, kan. Dan perlu diingat sahabat Rabbanitur, makanya Allah mengingatkan kita, ya, ketika kita butuh dengan ngobrol, menyampaikan ide, gagasan dan seterusnya, makanya Allah memberikan kita nikmat pemikiran, akal yang mesti disampaikan dengan omongan, dengan lidah, kan. Ingat gak apa kata Allah tentang lidah gitu kan? Allah mengatakan walisanau wasyafatain. Nah, kan, dan lidah, ya bayangkan lidah ini bisa ngomong, mulut kita bisa berbicara, ya. Dua bibir bahkan ikut mensupport gagasan melalui pembicaraan, ya. Selain dari lidah, dari mulut kita sehingga keluarlah pembicaraan, ngobrol, gagasan, itu kan dituangkan juga dalam video-video pada hari ini. Iya. Maka muncullah bikin konten podcast, kan. Ya, podcast sendiri kan kurang lebih maknanya video, gambaran yang membicarakan topik-topik tertentu. Ya kan? Itu podcast. Kalau kita lihat di luar, podcast itu sangat luar biasa. Ya, banyak sekali podcast-podcast yang ada. Itu dalam rangka apa? Tentu bukan hanya sekedar mengejar viewer, follower, ya, dan seterusnya, ya. Tentu itu sudah, apalagi podcast-podcast yang dia menginspirasi, ya. Kemudian dia memberikan solusi gitu, ya. Mungkin ada yang mendengar dan punya masalah ketika dia mendengar podcast A, B mendapatkan pencerahan. Ya, tentunya apa yang membedakan Rabbanitur podcast, ya, itu kan tadi Kang Ganjar boleh nggak gitu kan? Agar media sosialnya itu berpahala, boleh tidak sih? Ya boleh. Sangat boleh, ya. Teman-teman semua sahabat Rabbanitur, ya, gunakan media sosial itu sebagai salah satu wasilah menebarkan kebaikan. Ya. Apa yang membedakan harapannya, ya? Rabbanitur podcast ini hadir
di tengah-tengah masyarakat, dimanapun sahabat Anda berada ya. Kita ingin Rabbanitur Podcast ini orang yang mendengarkan itu tergerak hatinya ingin melakukan kebaikan. Ya. Orang yang melihat video Rabbanitur Podcast, harapan kita adalah mereka akan mendapatkan inspirasi kebaikan dan ingin menjadi ahli kebaikan. Jadi tambah semangat. Tambah semangat. Nonton Ya. podcast Rabbanitur. Ketika yang lagi banyak masalah, dia ada tercerahkan. Oh, ini solusinya. Ya. Ketika mereka yang sedang lesu, lemes, letoy, karena denger Rabbanitur Podcast, jadi termotivasi. Semangat lagi. Bahkan ditungguin jadwal podcast. Ditungguin kapan nih jadwal Rabbanitur Podcast, ya kan? Narasumbernya Kang Fahmi itu misalnya ya. Ini luar biasa. Ya, bahkan podcast kita harapannya kalau bisa ya. Kan ya, kita tentu ada keterbatasan. Kenapa ya setiap kali dengerin Rabbanitur Podcast itu rasanya ingin jadi ahli surga? Ini kan luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dan perlu diingat, kenapa kita mesti bermedia sosial, Kang Ganjar? Ya, gunakan media sosial platform A, B, C, silakan. Ya, kita maksimalkan. Sampai Allah sendiri yang membolehkan. Ya. Gimana? Allah saja membolehkan, dan ingat teman-teman semua, Rasulullah itu beliau punya pembicaraan ngobrol yang selalu menarik. Ya. Nabi Muhammad itu ya ketika berbicara, para sahabat itu digambarkan di majelisnya Nabi. Itu bahkan burung-burung di atas kepala mereka itu tidak mau beranjak dan bergerak. Burung-burung saking tanda kutip podcastnya Nabi. Ya. Tentu itu lahir dari sosok yang luar biasa ya, hati yang bersih dan tulus. Tentu bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan ya beliau itu punya obrolan yang bobotnya itu ya disebutnya oleh para ahli hadis itu jawami'ul kalim. Arti jawami'ul kalim itu berbobot. Pembicaraannya singkat tapi padat. Jelas juga. Jelas. Kalau istilah kata obrolannya itu berdaging. Daging semua. Daging semua. Ya, kenapa daging semua? Nabi ya berbicara, ngobrol, menginspirasi. Bahkan menginspirasinya itu bukan hanya sekedar obrolan, dan itu menjadi amal nyata, ya, karya nyata yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Allah sampai berfirman, ya, Allah berfirman di surah yang keempat An-Nisa ayat 114, ya, nanti sahabat Rabbani boleh dah. Ini menjadi salah satu landasan kenapa sih teman-teman mesti bermedsos. Ya, teman-teman boleh punya akun, silakan. Tapi jangan sampai akunnya itu menebar negatif. Ya. Dan ketika kita menebar negatif, ya, apapun itu bentuknya, obrolan, informasi, ya, baik itu status, video, semuanya itu Allah pasti akan tanya. Jangan lupa kita punya akun itu Allah akan tanya. Ditanya, Kang Ganjar punya berapa akun? Platform medsos A, B, punya kan? Punya. Itu pasti semua ditanya kontennya isinya apa. Olehnya dari podcast ini saya mengajak teman-teman, sahabat semua yang baik, pastikan akun kita isinya kata-kata yang santun, mengajak kebaikan, ya, kata-kata yang lembut, ya, karena itu akan ditanya. Kalau tadi An-Nisa 114 kita tahan dulu ya, yang menjadi pondasi kita kenapa boleh bermedsos, ya, tentu dengan ajakan medsos yang baik.
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Setiap yang apa-apa yang lafaz dikatakan gitu ya? ketikan kita, status, setiap detik video, rekaman ya di platform manapun, itu menurut kita itu sepele. Enggak, bagi Allah itu enggak sepele. Ya, kalau tadi Allah menciptakan kita ini lidah ya, kemudian 2 bibir, enggak ada yang gratis, pasti kita akan ditanya itu. Setiap lafaz, 1 kalimat, 1 kata, 1 status, itu malaikat pengawas pencatat itu udah siap kan. Lengkap sekali dari detik pertama obrolan kita, medsos kita itu ada. Ya, olehnya Allah memberikan batasan tadi ya. La khaira fi katsirin min najwahum. Bisikan mereka itu, yang obrolan mereka itu yang banyak ya. Kang Ganjar punya medsos apa dan dari tahun berapa? Misalnya medsos A deh. Dari tahun berapa? Bikin akunnya itu. Kayaknya sih dari pas zaman kuliah itu pas awal-awal. Tahun berapa kira-kira? 2012-13. 2012 atau 2013 ya. Ingat gak? Itu status obrolannya apa? Ya Allah. Banyak kan? Kesia-siaan waktu. Banyak banget teman-teman semua. Banget. Apalagi teman-teman yang punya akun misalnya ya dari 2009 2010 ya. Kebayang banget ini berapa tahun dan iya. berapa kata. Ingat dengan istilah jejak digital. Jejak digital. Jejak digital itu teman-teman, ingat karena kita adalah makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh zat yang menciptakan nih digital ini siapa? Allah kan. Ya, jejak digital tadi akan ditanya oleh Allah. Ajakannya positif atau negatif kah? Ajakannya kebaikan atau keburukan? Ajakannya perbaikan atau permusuhan? Perdamaian atau kebencian? Cinta atau kedendaman? Itu ada semuanya. Ya. Olehnya kata Allah tadi di An-Nisa ayat 114, percuma, nggak ada kebaikan. Status-status Anda itu, obrolan-obrolan Anda itu, ya istilahnya Kang Ganjar pepesan kosong, nggak berbobot, nggak berdaging. Iya. Ya. Stop. Allah sampai membolehkan kita ngobrol, kita bermedsos, kita berpodcast ya. Apa bolehnya? Illa man amaro bisodakotin. Obrolan, podcast, ajakan yang memerintahkan kepada peduli, sedekah. Iya, bayangin. Senyum kita nih di podcast kita, sedekah. Ya. Disebut nama Allah, nama Rasulullah di podcast kita. Ada ayat yang dibaca, ada hadis Nabi yang diperdengarkan. Iya. Itu sedekah. Sedekah bagi yang mendengarkannya. Pasti, ya, menjadi sedekah teman-teman. Jadi silakan isi status teman-teman itu temanya sedekah, boleh. Ngajak berzikir. Sudahkah Anda senyum hari ini? Wah, itu keren banget. Dan Allah memerintahkan itu. Illa man amaro bisodaqoh. Allah memerintahkan silakan Anda bermedsos, ya, punya akun A, B, C, sedekah kebaikan. Ya, sedekah campaign. Bahkan 2 hari yang lalu sahabat saya, dia juru dakwah ya, itu ke Majalengka. Ada satu kampung, saking kampungnya, pokoknya mah nggak ada minimarket terkenal itu nggak ada. Nggak nyampe ke situ. Nggak nyampe di situ. Saking dalamnya. Nggak nyampe. Itu tanjakan kendaraan sampai turun ke bawah Kang Ganjar. Set, begitu berhenti. Itu di situ ada madrasah. Madrasah yang luar biasanya. Itu ada guru ngaji yang puluhan tahun mendedikasikan diri di madrasah tersebut. Masya Allah. Ya, dengan keterbatasan fasilitas.
Ya. Jangan diharap di situ proyektor ada, media, teknologi untuk pembelajaran, nggak ada. Harusnya sesuatu yang ada kebaikan, apalagi seperti barusan madrasah jauh di pelosok, harusnya itu yang harus dipiralkan ya. Bisa, penting itu. Kita manfaatkan itu, makanya tadi statusnya memanfaatkan itu. Dimanfaatkan. Apalagi misalnya Kang Ganjar udah berapa teman di medsos? Sebut itu sampai mentok karena kan dulu itu gak bisa nama lagi. Jadi cuma 5.000 lah. Oke, 5.000 atau sampai 10.000 ya. Iya, betul. Misalnya ya, bayangkan tadi pesantren tadi, madrasah tadi, kalau Kang Ganjar sebarkan, ya, istilah kita hari ini viralkan. 1.000 saja deh. Dikali 5.000 tadi, berapa? 5 juta dong. Diviralkan oleh teman Kang Ganjar tadi. Ya, di platform itu ya. Wah, dahsyat sekali. Ya, tapi tentu sayangnya belum semua tercerahkan. Ya. Dan Allah membolehkan kita bermedsos, kita ngobrol, podcast, silahkan memviralkan. Isinya kontennya apa? Ajakan sedekah. Ya. Ajakan apa lagi yang boleh nih kita bermedsos, podcast agar bernilai pahala, ya? Yaitu ilaman amaro bisodakotin au ma'rufin, ngajak kebaikan. Ya. Sahabat Rabbanitur, kebaikan itu yang kecil itu remeh. Ini kan apa sih gitu kan? Padahal itu bisa jadi kebaikan yang besar bagi orang lain. Tapi Kang Fahmi gini, ya sekarang Kang Fahmi ayatnya sudah jelas ya. Kita alhamdulillah, saya pribadi sedikit tercerahkan. Cuman bagaimana cara kita agar bisa menjaga hati kita sehingga bismillah, saya nih mau mengajak kebaikan. Tapi kadang suka ada bisikan tuh, aduh takut ria lah, malah jadi gak jadi. Iya. Gimana nih? Nah, baik. Sebelum kita share dan takut dibilang sok suci lah, iya. Sok ahli surga lah, iya. Itu bagus dong. Menjadi dorongan kita, menjadi motivasi, ya. Dan ingat, ketika tadi kita memerintahkan podcast kita, obrolan kita sedekah, kebaikan, bahkan kata Allah memperbaiki hubungan manusia. Kita nih berpodcast, kita ini Rabbanitur, bisa jadi menjadi jalan perbaikan manusia yang sebelumnya, misalnya ya, suami istri yang tadi ribut saja, gara-gara mendengar podcast kita, kembali hubungan yang baik suami istri lagi. Ya, anak, adik beradik, ayah yang selama ini tidak sayang anaknya, dengan podcast kita yang positif, ya, dan berkesan tidak seperti satu arah seperti ceramah, tercerahkan. Dan kita bermohon kepada Allah, podcast kita ini menjadi jalan hidayah, ya. Dan ingat, kenapa mesti berpahala tadi sebelum kita mengantisipasi agar niat bermedsos kita itu ya bukan pepesan kosong dan tidak ada nilai hikmah dan tidak berpahala. Kalau cara podcastnya tadi menyuruh sedekah, kebaikan, bahkan sampai di podcast kita ini mengajak hubungan kebaikan dengan orang lain, memperbaiki hubungan yang sebelumnya permusuhan menjadi perdamaian, pertikaian menjadi ketenangan, ya. Allah menjanjikan wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu, ya, wa may yaf'al dzalika btigha amardhatillah, dalam rangka podcastnya itu mencari ridho Allah, tuh bayangin. Jadi teman-teman dimanapun sahabat Rabbanitur berada, ingati pesan Allah. Kalau kita sampai melakukan bikin status campaign kebaikan tadi, ridho berharap dari Allah, ya, fasaufa nu'tihi ajron azima, kata Allah, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Yang besar. Besar, lo bayangin. Gimana nggak besar, Kang Ganjar?
Ya, Rasulullah sampai mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, ya, sahabat kita, ya, misal tidak pernah terfikir melakukan kebaikan, isi medsos itu isinya negatif, nggak ada yang positif deh. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Ya, tapi mudah-mudahan satu waktu, tiba-tiba nggak sengaja ngelihat podcast Rabbanitur dan menjadi secercah cahaya hidayah baginya, inspirasi imani baginya, bahkan menjadi dorongan kebaikan yang selama ini dia tidak terpikir dengan cara Allah. Itu bisa berubah, ya, dapat pahala kita. Barang siapa yang menunjuki satu kebaikan, kata Nabi, maka baginya lah kebaikan tersebut ketika orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, tanpa mengurangi kebaikan orang tersebut untuk kita semua. Kita yang podcastnya dapat pahala, yang melakukannya juga dapat pahala. Bayangkan kalau kan ada istilah ternak akun, ya. Iya. Nah, kalau itu ternak akun, tujuannya, landasannya salah satunya tadi, An-Nisa ayat 114. Bukan hanya sekedar dia berharap VYP, ya kan gitu ya, centang biru, itu terlalu biasa. Jadi cuman biar nambah-nambah like, komen, terlalu biasa. Tapi ketika dia tahu, kenapa saya punya follower, viewer banyak, tadi landasannya ingin menjadi ladang pahala dengan medsosnya tadi, luar biasa. Ya, tapi tentu hati-hati, sahabat Rabbanitur dimanapun Anda berada, hati-hati dengan ketika kita bermedsos, jeratan-jeratan setan. Takut dibilang ria, sok suci, whatever lah, lanjutin aja. Justru itu bisikan-bisikan yang akan menghambat. Iya, udah lah, maaf lanjut ya. aja. Orang yang melakukan campaign keburukan saja pede, berani. Bener. Kan? Yang penting VYP. Ada buzzernya mungkin ya. Banyak. Ya, oke lah. Dengan istilah-istilah tadi ya. Istilahnya banyak sekali orang yang bermedsos, ya, maaf ya, kontennya tidak menginspirasi kebaikan. Itu banyak. Kenapa kita yang ingin menjadi dunia ini lebih baik, ya kan, generasi kita lebih baik, ayo kita ramaikan. Jangan malu, tebarkan. Itulah makanya kita punya pandangan Rabbanitur Podcast ini, kalau bisa setiap kebaikan mesti ditebarkan itu. Yang saya tangkap nih, Kang Fahmi, dari awal, jadi memang kita ini harus merubah pikiran kita bahwasanya sosial media ini satu adalah nikmat yang besar daripada yang Allah berikan. Betul. Nikmat. Tentunya nikmat ini harus dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ada juga tadi sisi pahala ya. Ya, ada pahalanya. Nah, hati-hati ketika obrolan kita, podcast kita sudah mengarah ke namimah, adu domba. Itu jangan. Agar obrolan podcast kita itu tidak sia-sia bahkan terjerumus dosa, jangan sampai ada unsur adu domba. Terus ngegibahin orang. Iya. Banyak sekarang perkataan-perkataan yang Taman Safari itu keluar gitu. Perkataan-perkataan provokasi negatif ya. Kemudian ajakan-ajakan yang negatif itu jangan. Ya, karena ketika bermedia sosial kita itu seperti dua mata pisau. Seperti koin, ada kanan ada kiri kan. Ya, jadikan media sosial kita itu sebagai media positif,
Bahkan Nabi itu punya sahabat yang mereka tanda kutip seperti sebagai media. Jadi insya Allah Kang Fahmi, podcast Rabbani Tour itu nanti ke depannya kita akan menghadirkan orang-orang yang insya Allah memiliki kisah inspirasi tentang Baitullah dan tentunya kisah-kisah yang lainnya yang bisa memberikan manfaat. Pasti harus. Bahkan bisa dicoba anak-anak yang menginspirasi gitu kan. Boleh. Ya kayak tadi kayak pesantren terpelosok. Mari kita viralkan di podcast Rabbani Tour. Betul. Nanti bahkan mudah-mudahan podcast kita diberikan keistiqomahan, kekuatan oleh Allah untuk bisa terus menjadi salah satu media yang mencerahkan. Ya. Dan terakhir Kang Ganjar, mungkin nanti sebelum diambil kesimpulan oleh Kang Ganjar, sahabat Rabbani Tour dimanapun Anda berada, sebagai inspirasi kenapa mesti bermedia sosial. Yang pertama, hayo kita bermedia sosial, karena media sosial itu indah dan bisa menjadi pahala. Tadi niatkan akun-akun yang sudah dibuat itu, yang sudah ada, niatkan karena Allah. Ya, teman-teman pada tahu nih, amalan itu ya hanya bergantung kepada niat. Kenapa kamu bikin akun? Ya niat saya ingin berbagi kebaikan. Ya, dan mudah-mudahan kebaikan itu tertularkan menjadi kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi pertama, bermedsoslah dan niatkan karena Allah. Yang kedua, pastikan medsosnya itu tadi isinya mengajak campaign sedekah, kebaikan, memperbaiki hubungan, ya. Itu pastikan itu isi dan kontennya. Yang ketiga, pastikan medsosnya itu berbobot dengan ilmu, ya. Bila perlu topik-topik yang bahkan bisa menjadi kesuksesan inspirasi dunia, bahas juga, ya, tentang dunia silakan, bahas juga tentang akhirat gitu kan, silakan, penting ya. Dan pastikan podcast kita juga bukan podcast yang asal-asalan berbicara, asal-asalan konten, tapi mudah-mudahan medsos kita agar berhikmah dan berpahala. Seperti itu, Kang Ganjar. Baik. Mungkin karena waktu juga ya, Kang Fahmi, insya Allah di lain waktu kita akan bincang-bincang lagi dengan topik yang lainnya. Topik yang lainnya insya Allah. Sebetulnya bagaimana cara bersosial media kita berpahala? Ya, kita harus menganggap bahwasanya tadi bahwa bersosial media agar kita ini bisa berkomunikasi, karena kita hidup kan tidak sendiri. Iya. Kita bersama dan berinteraksi. Nah, sehingga kenikmatan yang Allah hadirkan tersebut kita harus menggunakannya dengan jalan yang baik. Yeah. Bagaimana cara agar sosial media tersebut berpahala? Tentunya tadi niat karena Allah, kontennya yang mengajak kebaikan, bersedekah itu saja mungkin ya. Cukup, Masya Allah. Dan ini aslinya podcast kita ini natural ya. Dan terfikir kita baca apa yang terjadi pada hari ini ya. Dan semoga bisa menjadi bukan hanya sekedar menginspirasi, tapi menjadi teman-teman yang mendengarkan bisa tergerak. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu saja Kang Ganjar, silakan kita undur diri ya. Terima kasih Kang Fahmi. Sama-sama yang sudah berkenan hadir di acara podcast Rabbani Tour. Buat sahabat Rabbani Tour, insya Allah kita akan bertemu kembali di tema-tema lainnya yang insya Allah menarik dengan narasumber lainnya yang insya Allah akan kita hadirkan. Amin. Juga. Saya Ganjar, saya Fahmi. Mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun untuk semua pendengar sahabat Rabbani Tour. Hatur nuhun Kang Ganjar. Hatur nuhun Kang Fahmi. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kebaikan mesti ditebarkan.